Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa ratus kilometer, berapa langkah kaki Pak? Apalagi kalau Bapak jalan begini. Tahun baru ini Pak, kalau Bapak betul-betul hijrah, tahun baru ini hidupkan salat jamaah. Saya yakin Pak, kalau di Aceh ini Pak, ramai salat jamaah Pak, terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Itu kalau subuh kentara Pak, itu penghuninya. Saya tidak perlu lihat, saya sudah tahu langsung. Saya tutup saja mata, langsung saya orang tua yang banyak di dalam. Kenapa? Minyak angin, minyak gosok, bau minyak angin aja di dalam masjid itu kalau subuh. Penghuninya muka-muka sakaratil maut. Tidak mudah. Kalau Bapak cinta, maka hidupkan, sambut Pak anjuran, edaran Bapak Gubernur kita memakmurkan masjid. BKPRMI yang memprogramkan kembali ke masjid, hidupkan masjid. Nabi katakan, andai kau lihat pahalanya salat jamaah di masjid, maka kalian akan datang di waktu subuh meskipun kalian dalam keadaan merangkak. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, kenapa orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Ibu-ibu mau tahu pahala jamaah? Bapak wudu dulu, lalu ke masjid. Kata Nabi, mereka yang wudhu lalu ke masjid berjamaah, langkah kaki kanan satu pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah Bapak 300 meter dari masjid, berapa langkah kaki itu Pak? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Berapa ratus kilometer, berapa langkah kaki Pak? Apalagi kalau Bapak jalan begini, banyak betul langkahnya Pak. Bagaimana kalau saya naik mobil Ustaz? Alhamdulillah 4 rodanya dikali 4. Satu. Yang kedua, pahala berjamaah. Semua benda yang kita lewati, pagar, tembok, aspal, tumbuhan, semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. 1 September 2019 dia datang berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksi di akhirat. Itulah juga sebabnya dianjurkan ketika kau datang ke masjid, beda jalan waktu pergi, beda juga jalan waktu pulang. Lagi kalau Bapak datang ke masjid, keliling dulu di lapangan ini, lalu kebulan lagi ke sana, kali sana lagi, berapa pahala yang kita dapat? Yang ketiga kata Nabi, pahala orang yang datang berjamaah. Andai saja misalnya hujan, gerimis, ataupun debu yang melengket di badan Bapak sepanjang perjalanan ke masjid, maka debu itu, baju Bapak Ibu yang basah ketika ke masjid, itulah nanti yang akan melindungi kita dari api neraka. Jadi kalau Bapak gerimis, basah baju ke masjid, tidak usah cemas, bajumu itu yang lindungi kamu dari api neraka. Jangan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya, dia jalan. Itu dongok namanya, itu beleng-beleng. Apalagi yang paling terkenal, pahala berjamaah di masjid ini yang paling populer, 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi kalau Bapak serban, 80 kali kemuliaan. Kalau misalnya Bapak ke masjid salat jamaah pakai serban, 80 kali kemuliaan. Apalagi kalau Bapak sikat gigi, 80 kemuliaan. Terutama kalau subuh. Itu ada adab dalam berjamaah. Kalau sholat subuh, sunnah sikat gigi. Kenapa? Bapak baru bangun. Bayangkan kalau baru bangun, Bapak salam tidak sikat gigi. Orang menghadap ke kanan, kita menghadap ke kiri. Assalamualaikum. Sampai mati dia ingat terus itu bulunya kita Pak. Adab itu berjamaah. Itu dalam berjamaah ada adabnya. Mana adab-adab berjamaah? Ini juga yang banyak kita. Kadang-kala ada orang berjamaah Pak, itu kaki di bawah. Kasih, ada kan itu anak muda, kasih pindah kaki, terus pindah lagi.
kasih pindah lagi, kasih pindah lagi, kasih pindah lagi, pindah lagi. Akhirnya apa? Saya pernah dikasih gitu, saya injak kakinya. Saya selesai sholat, kenapa kasih gitu kakiku? Supaya rapat sap, dek. Kalau mau rapat sapmu, bukan jari-jari kaki yang kau kasih sentuh, tapi apa? Nih bahu. Biar jari-jari kakimu rapat, bisa renggang sapmu. Gimana? Renggang sapmu itu. Ya ketawa, saya serius ini. Ada itu adabnya orang berjamaah, ada juga orang berjamaah Pak. Dia ganggu, kayak dia paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita Pak. Kayak dia mau gigit telinga kita. Oh. Baca Fatihah kayak di mulut kita. Kau ganggu orang. Ada yang berjamaah begitu. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid. Yang ketiga, dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Gubernur dia umumkan siapa yang datang berjamaah sholat di Baitur Rahman maka diberikan pulsa 100.000. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 4 sudah penuh masjid. Karena dilihat pahalanya. Yang keempat, penyebab orang datang berjamaah malas. Kenapa? Karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di Makassar Pak, kecil, nyaman Pak. Karpetnya tiap tahun saya ganti. Bekasnya kita cari masjid yang baru dibangun. Muadzinnya saya bikin lomba azan. Yang menang kita tugaskan digaji layaknya pegawai negeri. 5 kali teriak sehari semalam, azannya bagus. Imamnya penghafal Quran yang kita bikinkan kamar lalu kita kasih motor sebagai kendaraan dinasnya, mahasiswa yang bagus suaranya. Penceramanya belum ceramah kita sudah kasih judul dan resume ayat-ayat yang dia mau sampaikan serta honornya diberi sebelum dia khutbah. Dikirim Pak, sebelum dia ceramah sudah dikasih honornya. Apalagi imamnya penghafal Quran, mic-nya enak didengar. Maka orang betah datang ke masjid dan celengan selalu penuh. Kenapa? Mereka sadar celengan ini saya nikmati berjamaah. Enak orang ke masjid. Ini gimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun, giginya tinggal 4. Dia bilang anak muda, itu lagi orang tua yang azan, dia lagi. Bagaimana anak muda ke masjid? Apalagi karpetnya sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud tai cicak didapat. Kadang-kala gumpalan semut. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk matamu, ditusuk pantat, keluar di leher. Dia bilang anak muda jauh ke pindah masjid, bikin takut itu ceramahnya. Gimana anak muda mau ke masjid? Neraka aja kau cerita. La haula wala quwata illa billah. Dapat lagi sound system, begitu kita takbir Allahu Akbar langsung storing. Kita mau perbaiki, sudah takbir terpaksa kita tahan sampai salam.